Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Kita diberikan hari yang baru, kekuatan yang baru untuk kita dapat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memelihara kehidupan kami, memberkati kami pada saat kami tidur, dan hari ini ada rahmat yang baru untuk kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang hari. Kami bersama-sama dengan Sobat Messenger akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Berkati ibadah doa kami pada pagi hari ini. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan dalam setiap aktivitas kami. Berkati kami yang lemah terbatas, agar kuasa Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan untuk ayat ke-10 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari sakit kustanya. Kita lompat ke ayat yang ke-10, mulai ayat 9 ya, kita bacakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpanggilah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang
rajin membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada hari ini adalah hargai semua orang. Hargai semua orang. Di dalam sebuah video inspirasi yang ada di YouTube, di sana digambarkan adalah seorang pemilik toko. Dia sangat gusar karena setiap pagi ketika dia membuka tokonya, ada seorang pengemis yang tidur di depan toko itu. Bahkan acap kali menutup pintu dari toko tersebut. Maka hampir tiap hari pemilik toko ini menjadi marah atas kehadiran pengemis ini. Diusir. Dia berpikir akan mengganggu bisnisku. Orang-orang tidak akan hadir, tidak mau datang untuk membeli di tokoku. Karena tampang pengemis itu yang buruk, yang bau, yang kotor. Bahkan kadang acap kali ketika makan siang, jam makan siang, pengemis ini akan datang untuk meminta makan siang. Dan itu juga membuat marah dari sang pemilik toko. Hari demi hari itu terjadi. Dan selalu didapati pengemis itu tidur di depan tokonya. Sampai seberapa lama kemudian, tiba-tiba satu hari ketika sang pemilik toko ini membuka tokonya, dia tidak mendapati sang pengemis tersebut. Dia bertanya-tanya, kemana pengemis yang biasanya tidur di depan tokoku? Keesokan harinya juga tidak didapati keberadaan pengemis itu. Dia berpikir, tentu pengemis ini mungkin sudah pindah tempat. Dia menemukan tempat yang lebih baik lagi. Sungguh dia tuh mengganggu bisnisku, mengganggu usahaku. Saya senang dia tidak ada. Hari ketiga, dia mendapati tidak ada pengemis tersebut. Tapi hati kecilnya kemudian menjadi khawatir. Apa yang terjadi atas pengemis tersebut? Pemilik toko ternyata dia memasang CCTV di depan tokonya. Dia teringat, maka dia memutar kejadian malam terakhir, di mana keesokan harinya dia tidak menemukan pengemis tersebut. Dia melihat di CCTV itu ternyata sang pengemis tidur di depan pintu tokonya. Tiba-tiba dia melihat sekelompok pemuda yang datang mendekati tokonya. Dia menyadari orang-orang yang datang ini ingin merampok, ingin mencuri barang-barang yang ada di toko itu. Tapi sang pengemis yang tidur di depan pintu itu, dia bangun, dia membela. Sehingga para pencuri itu tidak dapat mengambil barang di toko tersebut. Keberadaan pengemis itu justru memberikan keamanan, penjagaan. Bahkan akibat pembelaan dari pengemis itu, sang pengemis dihajar, dipukul sedemikian rupa, dan kemudian didapati meninggal. Sehingga kemudian dibawalah setelah peristiwa itu sang pengemis ke rumah sakit, meninggal dan dimakamkan. Sang pemilik toko menjadi menyesal. Dia memandang hina pengemis itu, memandang rendah sang pengemis itu. Kotor, bau, mengganggu usahaku, mengganggu bisnisku. Tokoku bisa sepi kalau ada pengemis ini. Aku tidak mau dia ada di sini.
Tapi kenyataannya ternyata setiap hari keberadaan pengemis ini, dia menjaga toko tersebut dengan tidur di depan pintu toko. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger. Kita diajarkan untuk menghargai keberadaan semua orang. Hargai semua orang yang kita jumpai. Tetapi, acap kali kita memandang rendah orang-orang yang memiliki profesi yang hina, keberadaan yang miskin, apalagi penampilan yang kotor, yang bau, yang compang-camping, sehingga tidak layak, tidak enak dipandang. Kita menghiraukan, mereka pun tidak. Menghina, merendahkan, karena mereka miskin, karena mereka tidak berpendidikan, mereka memiliki keterbelakangan, baik secara ekonomi, atau mereka orang yang cacat, yang tua, yang muda. Kita memandang rendah, kita menghina, karena menganggap mereka lebih rendah daripada kita. Sebaliknya, Tuhan Allah seringkali menggunakan orang-orang yang biasa-biasa saja untuk melakukan rencananya yang luar biasa melalui orang-orang yang sederhana seperti itu. Perjumpaan kita dengan banyak orang seringkali Allah gunakan sebagai rancangan bagi kehidupan kita untuk satu kehidupan yang baik. Karena itu hargailah perjumpaan kita dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pernah viral baru-baru saja di dalam kehidupan kita, mungkin sosial media ataupun televisi, adalah kehidupan seorang cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng. Seorang ibu bernama Halimah menemukan dompet yang berisi cek senilai 35 miliar. Dan itu bukan pertama kali Bu Halimah menemukan dompet beserta isinya yang berharga. Dia menceritakan pernah menemukan tas. Bukan tas yang murah, ada tas yang mahal. Menemukan HP, menemukan jam tangan, menemukan berbagai perlengkapan dari penumpang pesawat. Dan semua itu kemudian dia serahkan kepada pihak keamanan untuk dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Apakah semua pemilik akan mengambil barang yang hilang? Kenyataannya ada beberapa barang yang ditemukan tidak pernah diambil. Tetapi tidak menyurutkan Ibu Halimah untuk selalu menyerahkan barang-barang tertinggal itu kepada pihak keamanan untuk dapat diserahkan kepada pemiliknya. Dia tidak berpikir, paling ini tidak digunakan, tidak diperlukan, tidak berharga, saya ambil saja. Tidak. Dan orang-orang seperti inilah yang Allah pakai untuk memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan firman Tuhan yang kita baca, diceritakan ada seorang panglima tentara Aram, Naaman, yang hebat, yang kuat, dianggap sebagai seorang pahlawan, punya jabatan yang tinggi dalam kerajaan Aram, sakit kusta. Tentu sebagai seorang pejabat tinggi, ada banyak orang yang akan memberikan saran, pendapat. Kamu harus menjalani pengobatan ini, kamu datang kepada tabib ini dan itu, untuk memberi kesehatan, pemulihan. Dan jabatannya yang tinggi,
Tentu orang-orang yang punya jabatan yang setara kemudian berikan saran-saran untuk kesembuhan Naaman. Tapi yang menarik adalah Naaman pun mau menghargai, dia mendengarkan saran dari seorang hamba perempuan dari negeri Israel, hamba dari istrinya. Ketika menyarankan, jika tuanku datang kepada seorang nabi di tanah Samaria, dia akan sembuhkan tuanku. Seorang hamba perempuan yang tidak dianggap, tidak dipandang pada zaman itu. Tapi Naaman menghargai hamba perempuannya, mendengarkan apa yang diperkatakannya. Maka Raja Aram memberikan surat kepada Raja Israel sebagai pengantar. Panglimaku ini sakit kusta, biarlah disembuhkan oleh nabimu. Laki-laki, orang yang punya kuasa, yang memberikan jalan kepada Raja Israel. Dan ketika Naaman sampai di sana, maka diberitahukan untuk datang ke rumah Elisa. Dan apa yang kemudian Elisa katakan? Kalau kita lihat di dalam ayat ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa tidak menjumpai. Menyuruh suruhannya, hambanya, berpesan. Dan apa respon dari Naaman? Reaksi dari Naaman, dia marah. Dia tidak menemui aku, suruh hambanya mandi lagi di sungai di Yordan. Naaman kembali, dia menjadi marah karena yang menyambut bukan nabi. Yang menyambut bahkan memerintahkan dia seorang suruhan, seorang hamba. Itu yang membuat Naaman jadi marah. Dan ketika Naaman tidak mau, dia merasa bahwa sungai di negeri saya pun lebih besar, lebih indah. Ngapain mandi di sungai di Israel ini? Tetapi pegawai-pegawainya pun dari Naaman tidak putus asa. Dia memberikan pendapatnya, memberikan usulan kepada Naaman, dan kembali Naaman kemudian diingatkan. Ini perintah yang mudah yang tuanku dapat lakukan. Mengapa tuanku tidak melakukannya? Naaman disadarkan kembali. Sebuah perkataan yang sederhana dari pegawainya, dari suruhan Nabi Elisa, dari seorang hamba perempuan dari istrinya. Perkataan-perkataan yang sederhana, tapi mendatangkan kebaikan bagi Naaman. Maka ketika Naaman mendengarkan dan melakukan saran dan usulan mereka, kesembuhan pun terjadi di dalam tubuh Naaman. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, janganlah kita menganggap rendah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan karena mereka ada seorang satpam, karena mereka seorang tukang parkir mungkin, kadang servis, dan kita memandang hina.
Karena Tuhan dapat memakai mereka, orang-orang yang sederhana ini, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dari mana? Dari manakah 5 roti dan 2 ikan itu berasal? Pemberian seorang anak. Ya. Pemberian seorang anak. Masa tidak ada sih sekian ribu orang yang membawa bekal, hanya 1 orang anak ini? Mungkin tidak banyak orang yang membawa bekal. Tapi anak ini, yang sederhana ini, ketika dia mendengar akan kebutuhan orang banyak, dia memberikan itu kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh kemudian, karena kerelaan hati dari seorang anak ini, ribuan banyak orang dapat diberi makan oleh Yesus. Bahkan kelebihan 12 bakul. Mujizat itu terjadi karena seorang anak kecil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun kita akan menjumpai orang-orang yang kita lihat secara pendidikan tidak tinggi, secara keterampilan tidaklah banyak, mungkin orang yang sederhana, tidak pandai berkata-kata, penampilan yang biasa-biasa saja, tapi dapat mendatangkan satu kebaikan ketika kita mau menghargai mereka. Seorang pemuda bernama Devi. Dia dari keluarga yang orang tua tunggal bersama dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, penampilan yang biasa-biasa saja, apalagi dengan kulitnya yang hitam, tidak berpendidikan tinggi sehingga seringkali dipandang rendah oleh banyak orang. Ketika dia datang ke gereja dan ingin melayani, ada orang-orang tertentu yang kemudian, bisa apa sih? Malah mengganggu saja. Mau ikut kor, apa bisa dia nyanyi? Wales kok, suaranya tidak bagus kok. Dipandang rendah, dipandang hina ketika rindu mau melayani Tuhan. Tidak diterima dengan sukacita. Dari pembicaraan dengan saya, ketika menangkap kerinduan hatinya untuk melayani Tuhan, kemudian setelah berbicara, mendengarkan kerinduan hatinya, apa yang dia sanggup mampu lakukan, kemudian kami, tim gereja, memberikan kesempatan kepada Devi, pemuda ini, membantu di sound system. Dia mempersiapkan semua peralatan sound system. Speaker, mic, kabel-kabel, semua harus dirapikan, dibereskan, masukkan dalam kotak. Sebelum ibadah, 30 menit sebelum ibadah, semua harus sudah beres. Persiapan. Dia siapkan speaker, dia siapkan kabel-kabelnya, memasang mic-mic-nya. Semua kemudian dihidupkan. Tepat saat dia selesai mengerjakan, sang operator akan datang dan kemudian ibadah itu akan siap dilaksanakan. Dan sungguh keberadaan Devi yang sederhana ini sangat-sangat membantu jalannya ibadah. Karena 30 menit sebelum ibadah semua sudah beres, semua sudah rapi. Dan kemudian ibadah itu dapat berjalan dengan baik. Karena 30 menit sebelum ibadah ada lagu-lagu yang diputarkan di sana. Yang membuat setiap jemaat ini
punya hati yang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Itu pun idenya dari pemuda ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Allah dapat memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dimanapun kita, kapanpun kita, ada orang-orang biasa yang sungguh mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu hargailah semua orang. Dengarkanlah semua kata-katanya. Meski mereka orang yang sederhana, tapi melaluinya berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Engkau punya rancangan dalam hidup kami, perjumpaan kami dengan banyak orang. Sungguh, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Tuhan punya rencana melalui orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kami pandang hina, rendah, miskin, tidak berpendidikan, tidak punya keterampilan, tapi dapat mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ampuni apabila kami acap kali memandang rendah orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami rindu diingatkan kembali menghargai semua orang, apapun kondisi, jabatan, keberadaan mereka. Karena melalui mereka Tuhan dapat memakai rencanamu yang luar biasa bagi kami. Berkati untuk setiap kami, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Engkau yang berkati setiap tugas pekerjaan, usaha pelayanan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan pertolongan sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau membuat berhasil. Lindungi, jagai kami agar mengalami sukacita dan keselamatan semata. Bagi keluarga-keluarga kami, Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan setiap anggota keluarga. Kami diikat oleh kasih yang saling menghiburkan, yang saling menguatkan. Bagi kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan anggota keluarga kami, mereka tinggal di tempat yang lain, di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan di negara yang lain. Tuhan Yesus yang peduli, mengerti akan setiap tantangan yang dihadapi, dan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan memberikan yang terbaik, pemeliharaan tuntunan yang terbaik bagi setiap anggota keluarga kami untuk mengalami segala kecukupan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan perayaan Natal di tengah masa pandemi, bahkan pada tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 diterapkan PPKM level 3. Sungguh kami dapat mempersiapkan setiap perayaan Natal ini sesuai dengan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan Tuhan Yesus lindungi sehingga apa yang mereka kekhawatiran di dalam negara kami akan adanya gelombang yang ketiga dapat dihindarkan, karena kami bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan merayakan Natal dengan penuh disiplin, dengan protokol kesehatan yang ketat, dan tak lupa Tuhan Yesus berikan hikmat, sukacita Natal itu tetap kami alami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berikan hikmat, pertolongan kepada pemerintah di dalam mengantisipasi segala tantangan, segala kesulitan, bahkan ancaman gelombang ketiga virus COVID-19 ini. Tuhan yang akan memberikan pertolongan sehingga tindakan-tindakan pencegahan dapat dilakukan dan direspon, disambut oleh masyarakat dengan baik, dapat bekerja sama dengan tim Satgas yang ada, sehingga di tengah berbagai kegiatan yang kami lakukan, kerjakan, kami dapat dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19. Berkati, lindungi negara kami Indonesia ini ya Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari angkatan kita
arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup saling menghargai semua orang, karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa atas kehidupan kami, orang-orang yang sederhana, yang setia kepada Tuhan. Dengan anugerah Tuhan, kami hidup dengan penuh sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita berjumpa dengan banyak orang, beraneka ragam. Dan hargailah semua orang yang kita jumpai, karena melalui merekalah Tuhan akan memakai orang-orang yang biasa ini untuk melakukan rancangannya yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.